Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Dwi Anggraini dari jurusan Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Menteng, Jakarta. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia yang diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa asing. Faktor utama yang melatar belakangi saya membahas makalah ini adalah setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Dengan segala keunikan yang dimiliki, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Bahasa memperjelas maksud seseorang atau kelompok dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kita sering menjumpai orang lain yang berbicara dengan bahasa yang tidak kita mengerti. Itu berarti ada bahasa yang lain, bahasa yang kita tidak miliki. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasanya? Salah satu cara untuk kita dapat berkomunikasi lebih luas lagi dengan berbagai macam seseorang, dengan berbagai latar belakang seseorang itu dari mana, yaitu kita harus menguasai atau belajar bahasa-bahasa yang ingin kita pelajari. Contohnya ketika kita ingin berbicara atau pergi ke luar negeri, kita minimal harus bisa berbahasa Inggris, karena saat ini bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional yang digunakan oleh seluruh negara. Ketika kita tidak bisa menggunakan bahasa Melayu misalkan atau bahasa Rusia, kita dapat menggunakan bahasa Inggris sebagai suatu komunikasi yang kita jalani pada seseorang gitu di saat kita berada di negara tersebut. Tapi saat ini masih banyak orang yang pesimis karena tidak bisa berbicara bahasa Inggris misalkan gitu. Karena seseorang itu berpikir bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang tidak go internasional, tidak seperti bahasa Inggris. Jadi mereka memiliki kesulitan. Padahal mereka pasti akan terkejut bila mengetahui betapa populernya bahasa Indonesia di dunia ini. Selanjutnya ada pembahasan yang ingin saya bahas, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi milik bangsa Indonesia yang memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu. Bangsa Indonesia merupakan bahasa yang termasuk paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel setiap kata, maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia diminati oleh warga asing, terutama para pelajar dan pengusaha. Yang pertama, bahasa Indonesia juga memiliki bahasa Indonesia juga memiliki kosakata yang mudah dihafal karena di dalamnya bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris dan lainnya. Bahasa Indonesia relatif mudah diadaptasi dengan istilah-istilah asing dengan melakukan penyerapan termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia, sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tertentu. Kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Ketiga, Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru. Di sini ada beberapa negara yang mempopulerkan bahasa Indonesia atau yang mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama di sini ada Australia. Di Australia ada sekitar 500 sekolah pada tingkat SD yang mengajarkan bahasa Indonesia di sana. Jadi anak-anak yang bersekolah dasar, bertingkat di sekolah dasar itu sudah mulai mempelajari bahasa-bahasa luar seperti bahasa Indonesia sendiri. Yang kedua itu ada Mesir.
Di Mesir baru saja didirikan pusat studi Indonesia yang berlokasi di Suez Canal University. Ini merupakan langkah awal dalam mendalami Indonesia dari semua aspek. Di Mesir mereka tidak hanya mempelajari bahasa Indonesia, tapi mungkin mempelajari daerah-daerah bahasa Indonesia, daerah-daerah Indonesia, sorry. Yang ketiga di sini ada Italia. Italia memiliki minat mendalam terhadap Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah klub sepak bola asal negara tersebut yang meluncurkan situs resmi mereka dalam bahasa tanah air yang disebut sebagai bahasa tersulit ketiga di Asia. Dan yang keempat ada Jepang. Jepang sudah lama mendirikan pusat studi Indonesia, salah satunya di Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pangkai Indonesia Jepang tahun 1969. Yang terakhir di sini ada Vietnam. Vietnam merupakan negara yang menghargai bangsa Indonesia. Di Vietnam, posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris. Lalu di sini kepopuleran bahasa Indonesia pada skala internasional dapat juga dilihat dari berbagai situs terkemuka seperti Facebook dan WordPress. Di Facebook, bahasa Indonesia berada di peringkat kelima bahasa yang paling populer untuk digunakan. Sementara itu, di situs blogging WordPress, bahasa Indonesia adalah bahasa terbesar ketiga setelah Inggris. Dan ini memujuk beberapa situs terkenal lain untuk turut mengeluarkan situs-situs dalam bahasa Indonesia seperti di Twitter dan di LinkedIn. Kesimpulannya, yakni bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dimengerti, karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata, maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami, sehingga bahasa Indonesia itu diminati oleh negara lain. Jadi, karena bahasa Indonesia itu sangat mudah untuk dimengerti, sangat mudah untuk diucapkan, tidak ada perbedaan waktu dalam pengucapan, tidak seperti bahasa Inggris, tidak ada perbedaan kata dalam kita berbicara dengan sesama gitu. Maksudnya dengan dia laki-laki atau dia perempuan itu tidak ada perbedaan, ya tidak banyak perbedaan seperti bahasa Inggris yang menjadikan bahasa Indonesia itu mudah dipahami dan dipelajari oleh banyak orang gitu. Lalu sarannya di sini adalah perlunya kesadaran warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan lebih mengembangkan bahasa Indonesia agar dapat menjadi bahasa internasional. Justru kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai bahasa Indonesia itu banyak orang-orang Indonesia yang menyalahartikan kosakata seperti kosakata yang seharusnya itu tidak benar dijelaskan, tapi malah diselewengkan dalam pengertiannya atau dalam pengucapannya seperti terlalu berlebihan, anak sekarang bilangnya itu alay atau lebay gitu, padahal dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri untuk kata-kata itu tidak digunakan dalam kita berbicara gitu. Dulu-dulu itu mungkin tidak ada, tapi seiring berkembangnya zaman itu kata-kata seperti itu sekarang sudah banyak untuk kita temui atau memang banyak sering diucapkan oleh orang-orang saat ini. Lalu sekian dari saya. Apabila ada salah pengucapan atau kurang jelas dalam menjelaskan, mohon bimbingannya dan mohon arahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.